Oke, before we move on, ya, seperti biasa kalau mata kuliah pertama itu kita akan bikin sign kontrak dulu nih, ya nggak, sign kontrak perkuliahan. Saya coba mau cek dulu absensi Anda. Bentar. Dasar konversi energi listrik kelas. Oke. Oke, baik. Di sini saya lihat yang paling tua angkatan 2014 dan kebanyakan angkatan 2020 ya. Oke, Ya, Pak. saya ucapkan selamat datang buat mahasiswa baru yang belum pernah duduk di kampus ITPLN ya. Belum pernah kuliah secara onsite kan? Yang 2020? Iya, Pak. Iya, Pak. Mau kuliah di sini apa tetap kuliah online? Pak. Offline, Pak, offline. Pengen ke sini. Oke. Pak. Baik. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana prosesnya ya. Sekarang di awal kalau mata kuliah saya ya, mungkin kalau yang angkatan 2000 saya tanya dulu nih. Ivan udah pernah masuk kuliah saya nggak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Cegi masuk nggak? Cegi Muharam Hajati. Nggak ada ya? Senior kita nih Denis Filemon Sagis Solo ada nggak nih? Denis? Tadi baru masuk ya. Oke. Nah, saya berbeda dengan dosen-dosen yang lainnya. Ya. Jadi ini saya akan jelaskan nanti ya. Diharapkan kalau kelas saya diharapkan nanti semuanya lulus dengan nilai yang sangat sempurna. Untuk itu kita akan sign kontrak dulu di episode yang pertama kita ini, ya nggak? Nah, biasanya kalau kita kehadiran itu, kalau nilai, ya komponen nilainya terlihat di layar Anda, ya kehadiran tugas UTS UAS, ya pada umumnya segini nih. Ya komponennya kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30, UAS 40. Pertanyaan saya ini mau dirubah atau mau tetap seperti ini? Silakan nih untuk para maba. Nggak maba sih ya, kalian udah kuliah 1 semester. Pada mahasiswa 2020. Gimana? Kehadiran boleh nggak, Pak, ditambahin? Kehadiran ditambahin kayaknya susah karena kita masih online. Aduh. Kan masih di rumah, nggak ketemu saya. Ya, sih, Pak. Ada yang lain? Ayo speak up. Eliza? Nilai tugas, Pak. Tugas mau kasih berapa? Ya, tambahin aja, Pak. Tambahin berapa? Tambahin 1, 21%. Tambahin 10%, Pak. 10%, 30. Kehadiran 10, tugas 20, 30, UTS 30, S 40, gitu. Sepuluh, 30, 40. Kehadiran Ya. 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%, Pak. Oh, jadi 10, 30, 30. Ya, kurang lebih gitu, Pak. Ya, oke. 10, 30. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Raihan, ada masukan nggak? Pasca, ada masukannya enggak? Oke, ada?
Di kelas-kelas saya sebelumnya, supaya bisa mendapatkan nilai A semuanya, ada yang seperti ini. Mau nggak? Atau yang kedua? Yang tadi 10, 30, 30, 30. Ayo bicara semua dong. Yang itu aja Pak, yang tugasnya 40%. Iya Pak, yang tugasnya Setuju, 40%. Pak. Yang kedua, Pak. Yang tugas Kedua, 40%, Pak. Pak. Oke, baik. Kalau begitu gini. Oke, saya ya sebentar. Untuk itu, ya, untuk memilih, saya lihat dari tepuk tangan yang terbanyak. Silakan aktifkan mikrofonnya. Yang pilih pertama silakan tepuk tangan. Yang kedua tepuk tangan. Oke, berarti yang kedua ya. Ya, oke. Berarti ini saya catat dulu. Bentar. Saya harus catat ini, karena ini kontrak perkuliahan kita. Jadi kita pilih yang kedua ya. Nah, deal ya. Yang kedua deal. Yang ketiga ada nggak Deal, Pak? Pak. Hah? Yang Deal, ketiga, Pak. yang ketiga yang tadi Yang 10, ketiga. 30, 30. Yang ketiga. Iya, pokoknya salah satunya itu lagi. Gimana? Jadi ini, kalau kalian pilih yang ini tadi, walaupun UTS atau UAS Anda misalnya mendapatkan 0, Anda masih bisa mendapatkan A-. 10 tambah 40, 50. Ya enggak? Tambah 25, 75. Ya enggak? Jadi dapat nilai, masih dapat nilai A-. 75 B plus deh. Ya, itu kalau 0. Kalau ada nilainya kan lebih bagus lagi. Jadi, taksi catatan saya. Oke. Jadi dilihat tadi ya. 10, 40. Mana pulpen itu hilang. Saya catat kelas D. Ini kelas G ya. Betul Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, 10, 40, 25, 25. Oke, kita deal ke sini ya. Kita lanjut ya. Ya, kayaknya masih ragu nih. Ada yang masih ragu nggak? Ngomong aja kalau masih ragu, jangan sampai nyesal belakangan. Pak, kalau boleh tahu, spoiler dikit, Pak, tugasnya kayak mana? Spoiler, tugas kayak mana? Silahkan lihat YouTube saya. Silahkan tanya kakak-kakak kelasnya. Oke. Kenapa begini? Ya, kenapa saya tawarkan begini? Karena apa? Saya nggak terlalu percaya 100% oleh UTS UAS. Pasti kalian nyontek. Benar nggak? Pasti ada kok nyonteknya, pasti ada kerjasamanya. Jadi, saya lebih menghargai Anda mengerjakan tugasnya. Ya, tugas nanti akan dilakukan secara individu. Seperti itu. Jadi, biar UTS UAS-nya jelek, nggak masalah. Karena Anda yang ada penolong Anda yaitu tugas. Kayak gitu. Oke? Deal? Deal, Pak. Deal ya? Coba saya mau Deal, Pak. dengar dulu tepuk tangannya kalau deal. Oh, cuma 3 orang. Semua aktif mic-nya terus. Kan? Nah, oke. Oke, deal ya. Terima kasih, cukup. Berikutnya, oke. Kehadiran. Di layar Anda lihat online dan onsite. Ya. Anda sudah melihat instruksi rektor yang baru bahwa kita sudah bisa kuliah secara onsite atau secara offline? Belum, Sudah lihat Pak. belum? Kok belum lihat? Kan sudah Belum diumumkan. dapat kabar. Coba buka IG ITPLN. Coba lihat IG ITPLN. Sudah, Pak. Harus saya buka dulu ya, udah apa belum? Soalnya itu ada peraturan baru yang menyenangkan hati Anda semuanya. Udah Pak. Ada kan? Iya Pak. Coba lihat itu, kapan kita mulai offline? Kemungkinan kalau nggak COVID-nya nggak Kalau corona nggak ada gitu ya. Iya Pak.
Kemungkinannya kapan? Setelah UTS, Pak. Ya. Setelah tes, Pak. Iya. Berdoa saja, mudah-mudahan divaksin udah banyak, coronanya menurun, nanti kita akan ketemu di kelas setelah UTS atau setelah Lebaran kali. Ya, makanya saya bikin 2. Ya, kalau di online, kalian harus on time masuk. Ya enggak, tadi saya masih beri sedikit kelonggaran kepada kalian, makanya saya nunggu dulu sampai masuk semuanya. Oke, kita masuk jam 8. Ya, terus semuanya harus on cam. Ya, semuanya harus on cam. Dan satu lagi, saya minta interaktif. Ketika saya bertanya, Anda harus langsung menjawab. Jika tidak ada yang menjawab, saya langsung matikan, saya tidak absen Anda saya akan absensi, saya anggap tidak hadir semuanya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Nah, terus semuanya harus rapi ya, jangan sembarangan. Saya nggak suka karena saya harus ajarkan anak-anak saya supaya menjadi orang yang berbudi pekerti, luhur yang bagus. Masih ingat kuliah perdana saya pesan saya yang 6S, masih ingat nggak? Nanti kita akan kasih tahu lagi 6S buat para mahasiswa baru karena kita semua budayanya di sini adalah 6S. Oke. Nah, nanti kalau kita ada onsite, ya, kalau kita sudah onsite, ya, kalau kita sudah hadir di sini, di kampus tetap jam 8 harus on time. Tapi boleh telat. Kok kenapa harus hadir tepat waktu, on time, tapi kok boleh telat? Ya enggak? Saya menghargai Anda yang masih mau kuliah. Saya menghargai Anda yang masih ingin datang, walaupun ada kendala. Ya, tetapi Anda boleh telat tapi ada konsekuensinya. Ngerti nggak? Boleh datang telat tapi ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya apa? Ya, coba kita tanya dulu senior kita biasanya kalau di kelas saya kalau telat itu diapain? Bang? Coba kita tanya dulu nih, Bang Ivan. Bawa makanan, Pak. Apa yang kenceng dong? Bawa makanan, Pak. Ya, kenapa bawa makanan? Ya, jadi sudah menjadi tradisi kalau di kelas saya, kita sangat menghargai waktu. Jadi selama 6 bulan, ya, saya ajarkan Anda untuk dapat hadir tepat waktu, untuk dapat menjadi manusia-manusia yang tepat waktu, yang dapat mengurus atau yang dapat mengatur manajemen waktu kalian. Nah, jika kalian terlambat, ya, jika kalian terlambat, kita harus hargai orang yang sudah datang on time. Ya, dengan cara apa? Tadi dengan cara memberikan makanan. Makanan yang harus dibawa adalah makanan sejumlah dengan orang-orang yang ada di absensi. Kita absen ada berapa ya nih? Presensi kita ada 43 orang. Ya. Jadi ketika Anda telat, Anda harus masuk ke kelas sudah membawa makanan sebanyak 43 plus 1. Ya, saya juga harus dikasih dong. Ya, supaya apa? Supaya kita hargai orang-orang yang datang tepat waktu. Hasilnya apa? Saya mengajar dari tahun 2009, udah 12 tahun saya ngajar di ITPLN. Hasilnya adalah anak-anak yang dari kelas saya, mereka berubah budayanya menjadi disiplin. Karena apa? Di kelas saya pasti tidak ada yang mau telat dan tiap hari berdoa, ya Allah semoga ada yang telat. Gitu. Ya. Jadi ketika Anda telat, sekali lagi Anda diminta untuk membawa makanan untuk teman-teman Anda sendiri, ya, bukan buat yang lain, untuk teman-teman di kelas, ya. Oke, sudah mengerti? Ngerti, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah ini yang karena ini dealnya dari kalian mau bawa apa nanti di kelas? Ingat ya, 43 plus 1, buah. Ya, boleh makanan atau boleh minuman. Ya.
Kalau misalnya kamu bawa minuman, berarti kalau mau air putih, berarti bawa aqua 1 dos. Kayak gitu. Oke, nah kira-kira apa makanan yang mau kalian bawa? Ini harus dealkan juga nih di sini nih. Di kontak perkuliahan kita. Karena yang akan menjadi apa ya, pagi-pagi kadang-kadang ada yang belum sarapan kan, yang menjadi penolong bagi orang-orang yang hadir tepat waktu. Ayo, kira-kira apa? Bakwan, Kalian mau bawa Pak. apa? Gorengan, Pak. Gorengan. Roti. Oke, gorengan Roti. oke lah, tapi kalau bisa jangan tiap hari gorengan ya, ntar 6 bulan kita semua pada sakit semua, ya nggak? Pada sakit tipes, ya nggak? Jangan kayak gitu. Roti, boleh roti. Ingat ya, rotinya 43 plus 1. Terus apa lagi? Boleh dong Pak roti tawar gitu. Wis, roti tawar pakai selai ya, wis. Biasa. Kelas. Jadi satu orang, jadi gini ya, misalnya yang telat 1, dia bawa 43 biji, yang telat 2, bawa juga lagi 43 biji, Anda punya 2 makanan yang berbeda atau minuman yang berbeda. Berdoa mudah-mudahan ada 10 orang yang telat. Kenyang deh. Ya enggak? Oke? Ya, apalagi selain roti? Gorengan boleh lah, tapi jangan sering-seringnya, nanti kita semua pada usus buntu kali kalau makan gorengan tuh tiap pagi. Atau pada obesitas. Permen, Pak. Permen, aduh permen jangan, itu merusak kesehatan, merusak gigi. Kalau permen mah jangan permen deh. Karena saya pernah setelah itu saya diprotes sama mahasiswa, bukan diprotes sih, mereka ketawa sendiri. Kenapa? Karena giginya pada hancur. Karena makan permen terus. Terus selain itu apa? Biasanya kalian semua bawa snack sih, terserah mau beng-beng kek, mau apa kek. Snack setuju nggak? Setuju sih Pak, setuju. Setuju, Pak. Ya, apa aja sih, mau bembeng, mau pulo kayak mau apa kek. Yang penting ingat 43 plus 1. Ya. Jangan sampai Anda terlambat di akhir-akhir bulan. Nanti Anda nggak makan 3 hari. Ya. Oke, minum. Minumannya apa? Kalau di kantin kita, bukan di kantin sih. Kita ini punya apa sih namanya itu? Yang tempat minum itu kita tinggal beli, apa namanya ya, lupa. Vending machine. Pak. Ya, kita punya vending machine di sini. Ada kopi, ada apa segala macam. Tapi repot kalau kalian harus bawa 40 watt. Oh, itu ya. Yang paling aman sih nanti di kantin kalian bawa biasanya es teko atau kopi 1 teko, ya kan. Jadi kita bisa ngeteh anget pagi-pagi bareng di sini kan. Setuju nggak? Setuju Pak. Setuju. Setuju, Pak. Teko. Tapi tolong, jadi nanti kalian semua itu harus menjaga kebersihannya karena OB-nya kadang-kadang suka ini kasihan kalau berecetan ya, jadi lengket semua. Oke, itu ya konsekuensinya ya. Telatnya berapa lama? Pokoknya kalau misalnya jam 8 lewat 1 detik berarti Anda sudah telat, Anda sudah harus membawa. Dan tolong ingatkan sekali lagi semuanya, saya nggak mau Anda masuk kelas dulu baru Anda beli, enggak. Jadi Anda sudah bisa atur waktu Anda. Ketika gue telat nih, berarti Anda harus beli dulu. Ya, jadi ketika datang Anda sudah membawakan berkah buat kita semuanya. Ya enggak? Karena memberi makan orang lain itu adalah berkah dan sedekah, benar enggak? Benar Pak. Asal ikhlas, ya enggak? Kalau nggak ikhlas ya mohon maaf. Ya enggak? Nanti pada sakit perut semua teman-teman. Oke, deal ya? Ya, jadi ini saya mengajarkan Anda bagaimana untuk mengatur waktu kalian nanti. Ini belum ada yang di kosan nih, jadi bahaya nih nanti kalau misalnya udah ada yang di kosan masing-masing, Anda harus tahu nih, ya nggak? Di runut hitung mundur kalau manajemen waktu kalian. Berapa lama dari kelas sampai di lift? Berapa lama ngantri di lift? Berapa lama berjalan dari kampus sampai di belakang tempat Anda turun angkot? Atau berapa lama perjalanan dari kos ke kampus? Ya enggak, berapa lama Anda dandan, berapa lama Anda mempersiapkan semuanya, berapa lama Anda mandi, berapa lama Anda bangun, berapa lama Anda bengong, berapa lama Anda halu, berapa lama Anda sarapan, dihitung semua supaya Anda nggak telat. Das ya? Iya Pak. Jelas, Pak. Iya Ya. Pak. Saya ajarkan Anda kedisiplinan. Dan semua baik online dan onsite itu harus interaktif, sama seperti saya bilang. Ketika saya bertanya, Anda harus segera tanggapi. Kalau enggak, saya langsung matikan dan saya tidak akan absen Anda. Ya,
Terus yang terakhir nih ya, nggak pagi-pagi, bisa masih pada ngantuk ya nggak. Waktu online minta ya Tuhan, tolonglah supaya saya belajar di kampus. Kalau udah ada di kelas pada tidur, saya nggak mau itu kalau ada tidur ya. Jika ada yang tidur nanti wajah-wajah Anda akan terpampang mata di story saya. Semua orang satu kampus dan alumni bisa mengetahui Anda dan saya tag Anda. Oke? Ini deal ya? Deal, Pak. Deal, Deal ya Pak. semua ya? Pak. Deal semua? Setuju, Pak. Deal. Setuju, Pak. Oke, mudah-mudahan kita berdoa agar semuanya nanti ketika 2 bulan ke depan pandemi berakhir kita bisa ketemu di kelas dan kita berdoa agar semuanya bisa telat ya. Amin. Amin, Pak. Enggak lah, kalian pasti disiplin lah. Tapi mudah-mudahan aja gitu kan. Ada satu kisah. Jadi temen dia sekosan 3 orang dan ambil mata kuliah saya 3-3-nya. Ada sengaja nih 1 orang udah bangun duluan, 2 orang nggak dibangunin biar dia telat. Nah kayak gitulah kadang-kadang supaya apa? Supaya dia dapat makanan. Tapi mudah-mudahan di kelas ini enggak ya. Oke, kita lanjut next. Tugas ini dia nih tadi. Tugasnya 40%. Ya enggak? Terus, Pak. Tugasnya 40%. Jadi tugasnya bagaimana? Tugas biasanya saya berikan itu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi Anda harus standby. Ketika saya bilang kerjakan tugas sekarang, dikumpulkan jam sekian, Anda harus sudah mengumpulkan. Ini saya melatih soft skill Anda. Melatih bagaimana Anda bisa menerima perintah secara cepat dan tepat, dan juga ini melatih dalam psikologi Anda, dalam psikotes Anda nanti. Supaya nanti dengan harapan ya, selama 6 bulan kita belajar bersama saya, ada suatu perubahan budaya lagi yang Anda rubah selain disiplin, yaitu mampu bergerak dengan cepat, merespon dengan cepat. Oke, tugas biasanya ya, tugas itu semuanya biasanya pada umumnya kebanyakan itu dikumpulkan ke Microsoft Teams ya, tapi perintahnya biasanya kasih melalui Instagram. Paling cepat soalnya. Kalau yang lain susah, pakai WA juga kadang-kadang ada yang nggak buka, tapi Instagram itu kayaknya mahasiswa nempel HP-nya di tangan. Jadi cepat saya kasih informasi. Jadi semuanya wajib untuk follow Instagram saya. Ya, oke, itu. Ya, yang kedua, saya akan jika saya tidak bisa hadir dalam waktu yang telah ditentukan karena kesibukan saya sebagai humas di ITPLN, ya, saya akan menggantikannya ya di YouTube saya. Namun sebelumnya, saya minta Anda memilih siapa ketua kelas untuk DKL ini di kelas G. Siapa kira-kira ketua kelasnya? Michel. Siapa? Eliezer, Pak. Eliezer. Eliezer. Iya, Pak. Eliezer, Eliezer bersedia nggak? Hadir, Pak. Bersedia. Bersedia, ya loh. Bersedia Eliezer ya? Siapa? Eliezer udah jadi ketua kelas berapa lama? Atau Selama berapa perkuliahan, Pak. Sepanjang 3 ya. Berarti dipercaya ya. Jadi apa? Nasib Anda tergantung pada ketua kelas Anda. Nasib Anda tergantung pada Eliezer. Ketika ada perintah, saya bilang, tugas dikumpulkan di ketua kelas dan ketua kelas harus misalnya mengirimkan melalui email pada hari Kamis jam 5 pagi misalnya. Kalau saya lihat emailnya itu telat 1 detik saja, maka 1 kelas tidak akan saya nilai. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Nama saya Eliezer Sabrianto, NIM 2020-1134. Untuk
email tadi itu berarti attachment-nya bakal sebanyak attendant apa yang mengikuti kelas ya Pak, nggak usah satu-satu kan Pak? Apa? Emailnya. Kalau email iya. dikumpulkan ke ketua kelas, berarti ke ketua kelas tinggal langsung ngirim aja email 1 kali ke saya. Ya. Baik Pak. Oke. Ataupun nanti kapanpun, misalnya nih, ya. Oke, nanti ketua kelas silakan dikumpul. Misalnya kita sudah hadir secara onsite, ketua kelas silakan kumpul. Ya enggak? Di mana? Jam berapa? Anda harus membantu ketua kelas agar dapat jalannya lancar untuk menuju tempat itu. Ya, misalnya dikumpulkan di mana? Ya kan, misalnya saya sedang berada di Bogor. Silahkan kumpulkan di Bogor jam 12 siang. Jadi Anda harus membantu ketua kelas harus sampai di Bogor jam 12 siang. Oke? Jelas ya? Tapi nggak sampai begitu kok. Cuman palingan kadang-kadang kalau saya lagi di bandara suruh kejar saya ke bandara. Oke, berikutnya. Nah, yang tadi saya bilang jika saya tidak bisa mengajar pada waktu yang telah ditentukan, maka saya akan mengajar melalui YouTube saya secara live. Ya, di YouTube secara live. Oke, di YouTube secara live. Jadi nanti silahkan Anda wajib untuk mensubscribe ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Karena apa? Kadang saya membuat jadwal, tetapi kadang saya tidak membuat jadwal. Tiba-tiba saya akan live kan ke kuliah saya. Tapi yang jelas ketika saya live kuliah saya tidak akan bentrok dengan mata kuliah yang lainnya. Ya, jadi pada umumnya saya kuliahnya malam kalau dari YouTube. Ya, silahkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena biasanya di sana saya langsung suruh absen yang masuk duluan. Formatnya nanti mengikuti instruksi saya. Misalnya format untuk hari ini adalah misalnya nama, spasi kelas, spasi NIM, spasi daerah Anda masing-masing sekarang, misalnya kayak gitu. Jelas? Jelas Pak. Jelas Oke. Pak. Nah, ini Anda lihat ada tulisan format. Nah, ini adalah format untuk pengumpulan, baik di Microsoft Teams atau membuat file nama tugas Anda. Ya, formatnya adalah NIM, spasi nama, spasi mata kuliah, spasi kelas, spasi tugas berapa atau tugas apa. Contohnya NIM 2020 11 317, spasi namanya misalnya Andi, mata kuliah DKL, ya, kelasnya G, tugas pertama 1. Ya, ini harus dicatat dan diingat formatnya. Yang salah format enggak saya nilai. Saya kasih 0. Ya. Jadi ini benar-benar saya disiplinkan Anda untuk benar-benar melihat, ya, benar-benar belajar untuk melihat instruksi dan menjalankan dengan baik. Ya. In the end of the session atau nanti ketika Anda sudah sarjana, kelihatan di psikotes Anda yang unggul nantinya. Karena soft skill yang saya ajarkan di kelas, tidak di kelas lain. Oke, jelas? Catat formatnya NIM, spasi nama, spasi mata kuliah. Itu underscore, deng. Oke, gitu. Boleh underscore, boleh spasi, boleh lah. Kalau orang hilaf nggak apa-apa lah, nanti saya maafkan. Asal formatnya benar. Absensi juga gitu ya, kalau absensinya salah, saya tidak kasih hadir kalian. Untuk tugas email, ya, emailnya itu silahkan dikumpulkan di ini. Kalau ini email khusus tugas saya sih, maka saya nggak pakai karena kalau email institusi nanti kebanyakan kalau yang @itpln. Oke, email untuk tugas di sini nih, andi.makulau@yahoo.com. Oke, dengan formatnya seperti itu. Sudah dicatat? Sudah mencatat semua? Kalau sudah mencatat, coba saya minta dengar tepuk tangannya sekali lagi. Silakan aktifkan mikrofonnya. Silakan tepuk tangan. 3, 2, 1.
Oke. Terima kasih. Nah, kayak live kan kalau kita dengar ya. Keren, bagus. Nih 2020 nih keren semuanya ya. Oke, next. Nah, ya next. Ini materinya. Oke. Ini salah satu materi sih. Nanti kita akan mempelajari. Jadi saya akan interaktif, saya pakai video, nanti juga kita akan belajar sama-sama. Supaya apa? Saya nggak suka kalau yang monoton. Oke. Ini salah satu materinya nanti. Oh ya, mudah-mudahan jika nanti kita sudah belajar onsite, di akhir dari kuliah kita, sebelum kita UTS, saya mau ajak kalian jalan-jalan. Mau nggak? Mau, Pak. Mau nggak? Cuma satu orang yang mau. Mau nggak? Mau, Pak. Mau kan? Mau, Pak. Jadi Mau, Pak. khusus kelas ya, khusus kelas ini ya, dasar konversi energi dan juga sumber daya energi, untuk memahami Anda supaya Anda bisa melihat langsung, saya akan ajak Anda ke satu tempat. Ya, tapi ya Anda yang harus kelola sendiri. Ya enggak? Ngerti nggak? Anda harus kelola sendiri ya, transportasinya ya, dan juga bagi transportasinya dan juga apa ya, tiket masuknya di sana ya. Jadi misalnya di sini ada 43 orang, Anda harus bisa terserah mau pakai apa, mau sewa bus atau enggak. Kalau memang gampang mau pakai busway boleh, silahkan, karena juga bisa diakses dari busway juga sih, atau bawa mobil pribadi masing-masing, itu boleh. Saya mau ajak kemana? Ya enggak. Saya akan ajak Anda ke Museum Listrik dan Energi Baru yang ada di Taman Mini. Ya, di situ Anda bisa melihat seluruh macam konversi energi yang ada. Ya, di sana Anda bisa melihat semua konversi energi yang ada. Oke, tiket masuknya murah, cuma 10.000 untuk masuk Taman Mininya, ditambah untuk masuk museumnya, ditambah 20.000 untuk masuk Taman Mininya. Kayak begitu. Ya, atau enggak nanti jika kesempatan juga saya akan ajak kunjungan Anda mungkin ke pembangkit-pembangkit yang ada. Karena saya punya akses di sana. Mungkin kita bisa ke pembangkit PGB, Muara Karang, atau bisa kita ke Jatiluhur ya, atau yang lain-lain. Nanti coba ya. Namun jika memang keadaan masih belum bisa ketemu secara onsite atau offline, kita akan kunjungan virtual. Ya, kunjungan virtual itu lebih murah sih. Kunjungan virtual nanti kita ke Museum Energi Listrik itu hanya sekitar 10.000 saja. Dan saya harapkan mungkin ketua kelas dan semua mengatur untuk itu ya. Jika kalian mau, ini tidak dipaksakan. Jika mau saja, ya. Jika mau saja. Kalau ke Taman Mini habis itu kalian mau jalan-jalan naik bebek-bebekan apa kayak terserah, mau foto-foto di Anjungan terserah. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan itu tercapai semuanya. Oke, nah kita lihat kita lihat satu materinya, ya. Kita lihat satu materinya. Sebentar saya mau ganti lagi deh ini. Nah sampai sini sambil saya cari, ada yang mau nanya lagi nggak? Permisi Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Teddy Dodo Sibu Ea, NIM 2020-11-345. Maaf Pak, saya off cam karena kota internet memang lagi sekarat Pak. Kan Ya. saya mau nanya Pak, yang mengenai kuliah online kan harus on cam. Ini kan nggak semua mahasiswa Pak bisa yang mempunyai wifi atau internet gratis kan. Ada juga yang kota sendiri kayak saya Pak. Jadi gimana Pak kira-kira solusinya Pak? Apa boleh off cam Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Minta izin aja sama saya dulu ya. Karena apa? Saya harus lihat juga. Misalnya saya on cam, baru Anda tidak on cam, saya nggak tahu Anda ada di mana. Mengapa? Jadi itu kenapa saya harus on cam. Jika Anda punya masalah dengan pulsa atau apa, nggak apa-apa, silahkan. Ya, silahkan untuk minta izin kepada saya. Nanti izin itu akan diberikan. Ya.
Terus saya nggak tahu nih, dari kementerian kan mau update pulsa lagi. Kalian belum pernah dapat kuota pulsa kan? Nah, mudah-mudahan nggak tahu nih, saya nggak tahu ya, itu harus orang akademik. Jadi kalau memang bisa di anjungan Anda itu update nomor HP Anda yang terupdate. Mudah-mudahan dapat, saya nggak tahu dapat atau tidak. Ya, karena Anda mahasiswa baru, karena ini yang menentukan bukan dari pihak kampus, yang menentukan adalah dari pihak kementerian. Oke, mudah-mudahan dapat pulsa sekitar 70 GB. Seperti itu. 75 kalau kemarin kita sudah dapat 2 kali. Ya, mudah-mudahan mahasiswa baru bisa, tapi saya nggak tahu karena ini yang menentukan adalah sekali lagi bukan kampus, yang menentukan adalah kementerian. Tapi supaya kalian bisa, silahkan update ya di anjungan Anda nomor yang aktif. Ya, semoga Anda dapat. Saya doain aja. Kayak gitu. Oke. Sudah jelas? Berarti kita harus izin dulu ya, Pak? Iya, betul. Izin dulu aja. Oke. Terima kasih ya, Oke, Pak. saya harus tahu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada yang nanya lagi nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, nama saya Lezer Nisa Budianto dengan NIM 2020 11234. Kalau untuk off-cam itu izin, kira-kira caranya gimana ya, Pak? Ya, nanti bilang aja di sini, Pak, saya izin untuk off-cam ketika pelajarannya dimulai. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baiklah. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita ini lagi nih materinya ya. Sorry, ini tadi keluar ya. Oke, ini ada salah satu materi kita. Maaf, Pak. Audionya tidak ada, Pak. Oh ya, lupa. Sorry. Iya, Input Pak. audio. Oke. Some kind. You probably know that plants Aman get ya? their energy from the sun through their leaves in a process called photosynthesis. We humans don't have our own leaves, but maybe we can get energy from the sun in a different way. Electrical energy, that is. Could there be some kind of electrical leaf? A solar cell gathers light from the sun and generates electricity, just as a leaf generates food for a plant. Let's find out how. The sun emits energy in the form of waves. These waves can range in length from short ultraviolet waves through the rainbow of the visible spectrum to long infrared waves. When the sun is shining, these waves move towards the Earth and hit the surface of the solar cells. Let's take a closer look. The active part of a solar cell is a wafer made of semiconductive material, typically silicon. A semiconductor is a type of material that normally doesn't conduct electricity well, but it can be made more conductive under certain conditions. The semiconductor part of the solar cell has 3 layers. The thin top layer contains silicon and a very tiny amount of an element such as phosphorus that has more electrons than silicon. This gives the top layer an excess of electrons that are free to move and make the material more conductive. The top layer is also called negative type or N-type, as it favors the collection and transport of electrons. The thin bottom layer contains both silicon and an element such as boron that has fewer electrons than silicon. This gives the bottom layer fewer electrons that are free to move, therefore making the material less conductive for electrons.
A missing electron can be described as an effective positive charge. Therefore, the bottom layer is called positive type, or p-type, as it preferentially favors the collection and transport of these positive charges, also dubbed holes. The thicker middle layer has only slightly fewer electrons, making it marginally p-type. Thin metal lines, typically made of silver, are printed on the top n-type layer, and the bottom p-type layer is in contact with an aluminum plate. When light waves hit the top surface of the silicon solar cell, only light with wavelengths from a specific window of the solar spectrum, 350 to 1140 nanometers, are absorbed into the middle layer of the solar cell. This range of wavelengths includes the visible spectrum. Ultraviolet wavelengths are so short they stop at the surface, and infrared wavelengths are so long they can't be absorbed and pass right through the cell or are reflected back. The light wave knocks an electron off a silicon atom, setting the electron loose and leaving an area of positive charge, a hole, where the electron used to be. The loose electron then moves towards the top and reaches the top n-type layer, which readily accepts electrons. Similarly, the loose hole moves towards the bottom and reaches the bottom p-type layer, which readily accepts holes. This continues as long as sunlight shines on the solar cell. Now that the electrons and the holes have been separated, connecting a wire between the top and the bottom metal electrodes provides a pathway for the electrons to move towards the holes. Flow of electrons is electrical current. One solar cell produces several watts of power. This may be sufficient for running a calculator or a phone charger, but it's not sufficient for running a toaster, for example, which uses 1,000 watts. So, several solar cells, typically 32, are wired together to make a solar panel. Several solar panels are needed to generate enough electricity to power a household. As leaves generate food for plants directly from the sun's rays, solar cells are a viable way to convert the sun's rays directly into electricity that we can use. Future challenges include improving the efficiency by which a solar cell converts sunlight to electricity and making the solar energy cheaper. Of course, solar cells produce electricity only during the day, so storing the electricity efficiently for use during nighttime is another important challenge. Advancements in solar technologies present the potential to power our lives if we just leave it to the sun. Nah, di situ tadi kita lihat bagaimana proses konversi energi listrik dan menjadi energi matahari. Ngerti nggak? Nggak bisa bahasa Inggris, aduh. Aduh, gimana nih? Mangaratua, ngerti nggak? Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit. Modal lihat gambar aja. Cuma lihat gambar ya. Pak belajar bahasa Inggris. Aduh. Tarisa ngerti nggak? Dikit-dikit, Pak. Sama aja Nadila. Dikit, Pak. Cuma lihat gambarnya doang. Sama semua. Immanuel, Rivaldi. Sama, Pak. Dikit. Nah, elah. Belajar bahasa Inggris ya semuanya ya. Oke. Nah, seperti itulah tadi. Nanti kita akan diskusi, ya kan? Saya coba nanti cariin yang pakai bahasa Melayu deh. Pakai bahasa Malaysia bisa nggak kalian? Bahasa Melayu ngerti nggak? Cakap Melayu ngerti Pak. bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ngerti, Pak. Bisa. Bos lagi Kenapa nggak bahasa Indonesia, Pak? Gitu. Masih bisa di. Bisa ya. Udah nanti saya cari bahasa yang bisa dimengerti lah untuk kalian. Bahasa Indonesia aja, Pak. Itu pasti dimengerti. Bahasa Indonesia. Nanti ada juga yang nggak bisa juga bahasa Indonesia. Aduh. Oke. Nah, nanti itu akan kita belajar bagaimana cara konversinya, bagaimana cara kita menentukannya, bagaimana cara menghitungnya. Ya. Kebetulan Anda angkatan 2020 nih, angkatan baru nih. Yang tertarik dengan penelitian, nanti saya ajak untuk bergabung sama tim peneliti saya nih.
Jadi dari awal ya, dari awal Anda nanti akan terbiasa untuk membuat suatu penelitian atau tulisan ilmiah. Ini bagus bagi Anda, jadi nanti Anda punya kesempatan ketika Anda bisa punya kesempatan untuk mengikuti konferensi ya, bahkan di tingkat internasional. Harapannya begitu sih dari saya sih. Jadi saya akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Anda bagaimana menulis, bagaimana Anda membuat penelitian. Harapannya nanti Anda dapat mengikuti konferensi baik secara nasional dan internasional dan bisa jalan-jalan gratis ke dalam dan luar negeri untuk memaparkan presentasi Anda. Ya, tentunya pendanaan pasti dari dosen-dosen Anda. Ya enggak, atau memang jalan-jalan sendiri nggak apa-apa. Tapi yang jelas ranah akademisi akan saya coba tularkan kepada Anda semuanya. Ya, jadi mau dong Anda kerjaannya ya enggak, semester 3 kemana nih? Oh, semester 3 saya konferensi di mana? Di Malaysia. Semester 4 kamu di mana? Semester 4 saya di India, Pak. Semester 5, oh semester 5 saya dapat di Amerika. Ada beberapa senior-senior Anda yang seperti itu. Baik secara akademik ya, mengikuti konferensi ataupun lomba-lomba. Ya enggak, ataupun lomba-lomba, misalnya lomba taekwondo di mana, kejuaraan di mana, ya coba berprestasi lah, karena nanti ketika insya Allah ketika semua sudah normal kembali, ya kita akan galakan itu kembali. Ya enggak, yang internasional, yang juara tiap tahun itu paduan suara, ya mereka sudah kemana-mana, sudah ke Thailand, ke Malaysia dan lain-lain. Ya bahkan secara virtual pun mereka juara tahun kemarin, tahun 2020 walaupun pandemi dia ikut virtual, hari juara 1 juga, juara umum juga. Nah, diharapkan Anda juga dapat ya aktif ya enggak? Aktif dalam berorganisasi. Terakhir di slide saya ini karena kalian kebanyakan akan tahun 2020, saya akan share tak kenal maka tak sayang, saya akan share si kurikulum vitae saya. Oke. Kelihatan ya? Oke. Sudah, Pak. Oke. Ini saya namanya Andi Makulau ya. Saya bisa dihubungi di email ya andi.mk@ udah belum saya ganti @itpln.ac.id ya. WA-nya saya bisa dihubungi di WA yang sini 081583466055. Pendidikan saya ya, saya ini ya kalau bisa dilihat mulai dari bawah ya enggak. Saya dari Jakarta, ya saya lahir di Jakarta. Saya sekolah di Madrasah Pembangunan di IAIN Jakarta. Lalu saya sempat 6 tahun tinggal di Makassar. Saya menyelesaikan SMP, saya di Makassar, SMP 6, SMA 2 di Makassar. Sebelum ini ya, sebelum saya masuk ke STTPLN ya, saya S1 Elektro angkatan 2000. Ya, sebelum saya masuk STTPLN, saya masuk Universitas Hasanuddin. Saya masuk sastra Jepang. Ya, selama 1 tahun saya belajar sastra Jepang di sana, tapi saya tidak lanjutkan karena saya dapat beasiswa full scholarship di STTPLN, jurusan S1 Elektro. Lalu saya ambil S2 saya yang pertama 2008 di Mercu Buana, saya ambil Magister Ilmu Komunikasi karena waktu itu setelah lulus saya kerja di luar, tapi saya dipanggil lagi untuk bekerja di kampus. Saya menjadi humas ya pada tahun 2007, maka di 2008 saya ambil lagi Magister Ilmu Komunikasi supaya saya ngerti bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas saya. Lalu akhirnya saya dikembalikan lagi ya. 2009 saya ngajar, ya 2009 saya ngajar. Terus saya dikembalikan lagi di 2013 saya disuruh ambil elektro lagi, saya dapatkan full scholarship lagi. Saya dapatkan beasiswa penuh di STTPLN Electrical Engineering. Saya menjadi angkatan pertama di S2 Teknik Elektro di ITPLN, pada waktu itu namanya STTPLN. Ya, dan saat ini saya sedang berusaha agar saya bisa masuk untuk menempuh pendidikan saya. Saya sedang S3 di University Teknologi Malaysia Malaka. Ya. Namun karena pandemi sampai sekarang saya belum bisa masuk Malaysia dan saya belum bisa belajar, padahal LOE saya sudah saya dapatkan dari tahun yang lalu. Ya, letter of acceptance-nya, surat penerimaannya. Namun mudah-mudahan aja semuanya lancar. Mudah-mudahan semester ini saya bisa mulai kuliah sama-sama kayak kalian. Angkatannya sama, angkatan 2020. Ya enggak? Terus pekerjaannya ya ini hanya di STTPLN aja yang saya masukin.
ya, mulai dari public relation dari tahun 2007 sampai saya mengajar. Oke, sampai saya pernah menjadi kepala lab bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris itu penting dan perlu karena apa? Udah kebutuhan sih buat kita semua, jadi jangan pernah takut untuk bahasa Inggris. Saya juga nggak pernah kursus bahasa Inggris, tapi saya bisa karena apa? Saya dengarkan aja orang ngomong dan saya berani. Oke. Inggris proficiency, saya Inggrisnya dari TOEIC, skor saya 805, itu setara 600 kalau TOEFL. Saya juga dapat MOS. Kalian juga udah dapat MOS belum? MOS. Udah belum? Baru daftar, Pak. Baru daftar, Pak. Dapatkan gelar MOS itu, jadi nanti kalian lulus ya, langsung dapat 2 gelar. Ya enggak? STMOS. Keren kan, kayak S2 padahal bukan S2 ya kan, tapi Anda gelarnya, gelar internasional, Anda boleh menyandang gelar MOS. Ya, jadi nanti gelar Anda STMOS. Ya. Ini saya juga mendapatkan paten atau copyright ya dari Kementerian Hukum. Ya, jadi tulisan saya, penelitian saya, buku saya itu sudah mendapatkan paten atau copyright. Gitu. Ya, ini achievement saya, ya. Achievement saya 2020 alhamdulillah, walaupun pandemi saya dapat penghargaan. 2019 juga saya membawa mahasiswa berprestasi di ITPLN, ya, mendapatkan peringkat walaupun belum juara, tapi yang jelas untuk mendapatkan peringkat itu sudah sangat baik sekali, ya. Saya juga sebagai bukan pelatih istilahnya, saya juga aktif juga di paduan suara, juga membawa anak-anak ke Malaysia, ke Jakarta, ke Semarang, ke Chiang Mai Thailand dan lain-lain. Saya juga di teater juga sebagai pembina, ya, sehingga mereka bisa berjuara di sana, ya, dan beberapa juara yang lain. Oke, nah itu ini penelitian saya. Penelitian saya kebanyakan di bagian bidang energi terbarukan, ya. 2018 juga ini pasti kan masuk nih, ya enggak? Kalau Anda yang tertarik di bidang energi baru dan terbarukan, silahkan untuk bergabung pada saya. Tapi yang mau penelitiannya nggak apa-apa, yang penting kalian saya ajarkan bagaimana cara untuk meneliti, ya. Karena menarik juga sih, saya bukan orang yang pintar, saya nggak suka elektro, tapi karena saya sudah kecemplung di dalamnya, maka saya harus bisa basah sekalian dan harus bisa berenang untuk survive. Kalau nggak survive, kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Nanti saya akan sharing sama kalian, mungkin ada yang nggak suka elektro, ada yang kepaksa dan lain-lain, tapi bagaimana survive, nanti saya akan sharing sama kalian semuanya. Oke, nah saya rasa itu aja dari saya. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan melakukan presensinya. Bentar. DKR. Oke, Reza Marwesi. Iya, Pak. Oke. Terry Dodo Siboya. Hadir, Pak. Ilham Jaya Pratama. Hadir, Pak. Mirna Yunika. Mirna Yunika. Fariski. Hadir, Pak. Oke. Dwi Febrian.
Hadir, Pak. Muhammad Sohibul Hadir, Pak. Aritua Hutagalu. Hadir, Pak. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Pak. Maulana Fadlan. Hadir, Pak. Oke. Siti Nurlita. Siti Nurlita Anggraini. Hadir, Pak. Binsar Ricardo Siagian. Binsar Ricardo Siagian. Panggilan terakhir untuk Binsar Ricardo Siagian. Baik, tidak hadir. Oh, nggak bisa pencet. Pasca. Hadir, Pak. Oke. Raihan. Hadir, Pak. Nova Lutfi Rabbani. Hadir, Pak. Japrista Tamba. Hadir, Pak. Nadila. Hadir, Pak. Ali Yahya. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Asyami Anggraini. Hadir, Pak. Bangaratua. Mangaratua. Panggilan kedua buat Mangaratua. Hadir, Pak. Maaf, delay mic-nya. Oke, baik. Fauzi Nur Robbani. Hadir, Pak. Fram Ariel. Hadir, Pak. Fajar. Faizin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Safina. Hadir, Pak. Bidara. Hadir, Pak. Tarisa. Hadir, Pak. Akhdan. Hadir, Pak. Muhammad Sandi. Muhammad Sandi Rizkiawan. Udah. Immanuel Rivaldi. Ya. Immanuel Rivaldi. Rumania. Hadir, Pak. Antonius Januario. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Pak. Hah? Hadir. Muhammad Restu ada? Ada. Hadir. Kecil sekali suaramu. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Pak. Oke. Elizer. Hadir, Pak. Yusuf Malik. Hadir, Pak. Joshua Stevi. Hadir, Pak. Ristri. Hadir, Pak. Ahmad Setiadi. Hadir, Pak. Empatan Ramayani. Hadir, Pak. Cegi. Cegi nggak ada ya. Ivan. Hadir, Pak. Denis. Oke, baiklah. Kalau begitu terima kasih banyak. Sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Dan standby aja nanti saya minggu depan ngajarnya mulai mana. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran kalian semuanya. Izin, Pak. Perkenalkan, nama saya Faris Cornelius dengan NIM 2020-11266. Izin bertanya, Pak. Ini nama saya udah disebut belum, Pak? Udah tadi Fariski. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi yang nyaut perempuan tadi. Tapi saya tahu kamu karena saya udah lihat dulu kamu tadi. Oke. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau sudah, terima kasih banyak. Jangan lupa buat sarapan. Jangan lupa untuk tetap semangat. Selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu dan kita bisa jalan-jalan bareng ya. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Amin, Pak.
Dan semoga nilainya semua dapat A ya. Amin. A plus. Amin. Oh, dapatnya amin. Amin aja ya berarti maksimalnya ya. A plus, Pak. A plus, Pak. A plus, Pak, kalau bisa. Nggak ada A plus, cuman A doang. Oke, semua semoga mendapatkan nilai A. Amin. A. Amin. A. Gimana nih? Kalian mau dapat nilai A apa amin? Apa? Tadi Apa? Ya. Nah, sekarang kita berdoa semoga kalian semua bisa mendapatkan nilai A ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. Iya, terima kasih Pak. banyak. Tetap semangat ya. Perjalanan masih panjang buat Anda, tapi saya doakan Anda agar sukses, bisa lulus tepat waktu dan lulus pada waktu yang tepat di ITPLN dan menjadi sarjana-sarjana yang luar biasa. Sekian dari saya, Nima Kulau. Sampai jumpa dan jangan lupa di YouTube itu ya, jika Anda sudah subscribe, ditonton dan dikasih like semuanya ya. Ketika saya kasih video baru ya, video apapun itu, dukung channel saya dengan cara like dan nonton minimal 1 menit aja. Oke? Sudah jelas ya? Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Adi. Terima kasih, Adi. A plus. Aku terpesona. Halo. A plus angkat tangan. Halo.